Kalau buat pemula ya, ikan apa yang paling mudah? Cupang. Nah tuh anak muda suka cupang tuh. Ikan maksudnya ikan. Ini kenapa kan dia ketawa-tawa? Tuh kan anak muda suka cupang. Si Babe Cabita itu melihara Bang koi. Banyak yang keselak rambut dia tuh. Ikan yang kena tekanan mental nih kayak gimana nih? Dia biasanya bakal mojok. Dibully tuh juga sering. Kita harus pisahkan sama pembulinya. Yang Yang bully ngadu? tuh yang ini, Dok. Iya. Yang ini kurang ajar ini dok. Gitu. Ayo kita gebukin. Operasi ikan. Iya. Ikannya dioperasi. Dioperasi, benar. Itu sakit apa ikan yang dioperasi ini? Biasanya tumor. Oke. Atau dia kesalahan gelembung renangnya, biasanya posisinya berubah, itu juga bisa dioperasi. Ngoperasinya nggak di meja operasi. Di dapur bersih. Mau dimasak dong. Ikan koi biasanya ikan koi. yang tumor tuh ikan koi. Yang mahal-mahal itu ya. Fantastis. Oke. Yang kemarin habis aku operasi panjangnya 80 cm. Sebenarnya prosedur yang benar adalah dia diangkat dari air, kemudian dialirkan air ke dalam mulutnya pakai selang. Pakai selang nih. Iya, bedanya kalau orang kan intubasi nih, pakai oksigen ya kan. Kalau ikan ya dia selangnya dimasukin terus dialirin air. Itu dia udah berasa dalam air tuh. Iya, dia udah berasa dalam air. Oke. Waktu itu yang tumor ini di mana, bagian mana? Di bagian perut ya, bagian kiri. Di luar. Kirinya dia. Apa di dalam? Dalam. Jadi aku harus laparotomi, harus aku buka. Oke. Ini perut ikan dibuka nih. Terus apa? Masukin bumbu atau? Waktu itu ditelur, di gonatnya dia. Oke. Jadi kalau ikan koi karena suka overfeeding, suka di-push makannya tuh banyak gitu, biar Supaya gendut, biar gendut dan besar dan bulky gitu. Makanya pertumbuhan telurnya tuh jadi masif banget. Telurnya jadi banyak, tempatnya nggak cukup, akhirnya mengeras. Akhirnya nekrosis dia, kematian jaringan. Gejala yang kita lihat dari luar seperti apa? Nonjol. Sampai udah nonjol. Jadi ada yang kayak miring gitu, kayak skoliosis. Padahal setelah kita X-ray itu kelihatan ada tonjolan, ada tumornya di dalam. Jadi ada dua tipe jahitan, ada yang absorb yang menyatu, ada yang non absorb yang tidak menyatu. Jadi kalau yang absorb itu biasanya aku lakukan di bagian dalam. Itu dia akan menyatu dengan daging. Kita nggak perlu lepas jahitan. Tapi yang bagian kulit dia tidak akan menyatu dengan daging. Sehingga dalam jangka waktu 10 sampai 14 hari itu harus dilepas jahitan, kayak kita lepas jahitan sesar gitu. Anyway, setelah operasi selama jangka waktu 7 hari aku harus perawatan intensif tuh ikan. Perawatan jadi intensif. Masuk ICU ikan. Masuk ICU. Harus masuk terus injeksi, obat injeksi kayak antibiotik, anti nyeri, painkiller. Oh gitu. Iya. Bukannya katanya ikan nggak bisa ngerasa sakit, nggak juga? Nah, menurut penelitian yang terbaru, ikan itu bisa merasakan sakit walaupun rasanya itu berbeda sama apa yang kita rasakan, sama yang manusia atau mamalia rasakan ya. Si Babe Cabita itu melihara Bang Babe. koi. Iya, tahu. Pernah nanganin ikan-ikannya dia nggak? Kalau Bang Babe belum pernah. Banyak yang keselak rambut dia tuh. Udah sampai level dimana ngelihat ikan terus kayak ikannya nggak happy nih ikannya gitu. Bisa nggak? Bisa. Gitu? Itu dari apanya? Dari gerak-geriknya tuh kelihatan. Seperti apa ikan yang tidak ikan happy? Ikan yang terkena mental. Iya. Dia biasanya ikan yang kena tekanan mental nih kayak gimana nih? Dia biasanya bakal mojok. Dia bakal berpisah dari koloninya. Terus habis itu badannya biasanya kelihatan warnanya tuh kelihatan nggak cerah. Hah? Kelihatan nggak cerah. Terus habis itu biasanya timbul gurat-gurat merah gitu. Karena berantem? Karena stres. Jadi dia gesekin badan ke tembok? Karena kalau stres dia biasanya radang, sel radangnya meningkat. Inflamasi. Gitu. Inflamasi, betul. Sehingga muncul merah-merah pada permukaan tubuhnya. Biasanya kalau aku ketika tahu ikannya sakit, maksudnya kelihatan sakit nih, gitu, itu aku serok memang. Terus habis itu aku ngeceknya itu aku ambil sampel insang memang, terus dilihat di mikroskop. Terus kalau yang infeksius ya harus dipisah. Karena potensi menular ke ikan yang lain. Masalah sosial ada? Ada, dibully tuh juga sering. Nah itu gimana tuh? Kita harus pisahkan sama pembulinya. Gimana tahu yang mana? Tapi karena klien itu biasanya fish owner itu karena sering mantengin ikannya 24 jam, jadi dia tuh tahu siapa yang bully siapa. Betul. Jadi aku nggak perlu kayak yang bully siapa ya gitu, nggak perlu. Jadi kayak ownernya yang bully tuh yang ini dok. Iya. Yang ini kurang ajar ini dok. Gitu. Ayo kita gebukin. Kalau buat pemula ya, ini kayak katakanlah gue pengen nih, ikan apa yang paling mudah? Cupang.
Nah tuh anak muda suka cupang tuh, ikan maksudnya. Karena ikan cupang itu nggak perlu filtrasi, nggak perlu oksigen, ikan cupangnya bisa hidup. Oke, ini kenapa kan dia ketawa-tawa? Tuh kan anak muda suka cupang. Karena kayak ngelihat orang jualan cupang memang buat hias aja. Buat hias, kalau buat dulu show buat berantem gitu. itu. Iya, kasihan lah, jangan lah. Iya bener, itu sampai robek-robek kan. Nah itu berarti kalau kita melihara cupang. Tapi aku jadi laku sih. Maksudnya? Aku jadi dipanggil dong, ikan cupangnya sakit, robek-robek. Iya sih, betul sih. Iya. Tapi jangan kalau itu sih iya, tapi jangan. Jangan. Berarti kita nggak boleh nyatuin ikan cupang di satu wadah. Nggak boleh. Oh, gitu. Dia aja namanya fighting betta fish. Apa tuh maksudnya? Nama lainnya cupang. Jadi kalau misalnya ngobrol sama orang luar negeri jangan bilang cupang fish gitu, bukan. Ikan cupang itu emang doyan ribut ya? ya? Iya, doyan ribut. Jadi idealnya pendek dia. Oke. Penyakit apa yang lazim pada cupang? Banyak ya, dropsy biasanya. Dropsy itu apa? Sisik nanas. Jadi dia sisiknya tuh ngembang. Uh-uh. Makanya bentuknya jadi kayak nanas. Makanya disebutnya sisik nanas. Kenapa itu terjadi? Penyebabnya macam-macam. Bisa karena bacterial infection, bisa karena sembelit. Oke. Jadi kita kasih dulu kolak nggak deh? Airnya coklat dong. Tapi kenapa dia bisa sembelit? Kurang minum? Memang. Tapi kan mah nggak minum lagi. Itu ada air semua itu. Nggak, kenapa di cupang sembelit nih? Karena memang pakannya kurang serat. Jadi high protein banget. Berarti salah ngasih makan? Terlalu banyak. Biasanya kadang-kadang suka overfeeding karena mau show ya kan, biar ikannya kelihatan mantep, bagus gitu. Terus wah ngasih makannya banyak nih. Ini ada beberapa kasus yang pernah ditanganin nih sama dokter Citan nih. Ikan yang patah tulang. Banyak. Kenapa dia patah tulang nih si Arwana nih, patah tulang Arwana nih? Kalau patah tulang biasanya dia kaget. Jadi patah tulangnya itu di spine-nya dia. Tulang punggung. Tulang punggungnya dia, betul. Patah. Maksudnya kenapa kaget tuh apa maksudnya? Kaget. Jadi dia kalau kaget tuh suka menimbulkan gerakan-gerakan yang tiba-tiba. Jadi suka gitu. Nah begitu dia gerak tiba-tiba nih terus langsung geser gitu tulangnya. Tapi kalau dioperasi itu diapain tuh? Digips juga kah atau? Dipasang wire. Oh, kawat. Iya, tapi wire-nya dimasukin ke sumsumnya gitu, ke sumsum tulangnya kan ini tulangnya patah nih. Itu dimasukin wire nih, terus habis itu dihubungin sama tulang yang di sini, terus habis itu kalau koi kan kiblatnya masih ke Jepang. Kalau Arwana kiblatnya Indonesia. Arwana tuh dari Indonesia ya? Indonesia. Oke, iya emang asal Indonesia ya? Emang asal Indonesia, dan itu harganya juga fantastis banget. Bener-bener lama tuh di Trans TV itu. Tukul Arwana. Ada ikan yang nggak bisa berenang. Pernah nyembuhin juga. Kenapa nih ikan nggak bisa berenang nih? Nggak diajarin ikannya ibunya? Tenggelam. Kenapa dia tenggelam? Baru tahu kan kalau ikan bisa tenggelam. Tadi balik ke gelembung renang tadi. Jadi gelembung renang itu kan untuk sebenarnya kayak apa ya? Untuk supaya ikannya tuh bisa berenang, mengatur renangnya tuh dengan baik, naik turun gitu. Karena si gelembung renang ini bisa kembang kempis. Itu dia, kasihan. Terus kita masukin jarum, terus kita keluarin tuh cairannya dari gelembung renangnya. Cairannya gitu. Diambil semua. Aku kan memasukkan kembali udara ke dalam gelembung renangnya. Ya, karena begitu cairannya begitu kita keluarin cairannya kan gelembung udaranya jadi tipis kan, jadi kempes, kita masukin lagi udara biar dia ngembang lagi.